Apa yang terjadi jika manusia bisa hidup abadi? Sebuah pertanyaan yang menyentuh inti eksistensi manusia. Dalam dunia yang selama ini dibatasi oleh waktu, kelahiran dan kematian menjadi siklus utama yang mengatur kehidupan. Segala hal memiliki awal dan akhir, termasuk manusia. Tetapi bayangkan, jika pada suatu masa, manusia berhasil menemukan cara untuk hidup selamanya, melampaui usia tua, penyakit, bahkan kematian. Apakah dunia akan menjadi tempat yang lebih baik atau justru lebih suram? Kemungkinan pertama yang muncul adalah perubahan total dalam cara manusia memandang hidup. Ketika kematian bukan lagi sesuatu yang pasti, makna kehidupan akan bergeser. Selama ini, kita menghargai waktu karena kita tahu bahwa waktu kita terbatas. Kita belajar mencintai, berkorban, dan bermimpi karena kita sadar bahwa hidup hanya sekali. Tapi jika abadi, tekanan untuk mengejar waktu akan hilang. Manusia tidak akan terburu-buru menikah, memiliki anak, atau memilih karier. Semua bisa ditunda karena waktu menjadi tidak relevan. Namun justru karena itu, hidup bisa kehilangan rasa urgensi dan tujuan. Jika hidup tak pernah berakhir, apakah seseorang akan tetap termotivasi? Secara sosial, struktur masyarakat akan mengalami perombakan besar. Dalam kondisi seperti sekarang, setiap generasi memberi tempat kepada generasi berikutnya. Tapi jika tak ada yang mati, maka populasi akan terus bertambah tanpa henti, terutama jika manusia masih bisa berkembang biak. Dunia akan menjadi penuh sesak. Kota-kota akan meluas tanpa kendali, hutan dan lahan pertanian bisa hilang demi tempat tinggal manusia abadi. Ini memunculkan pertanyaan etis dan praktis. Apakah mereka yang abadi akan diperbolehkan memiliki anak? Atau apakah kelahiran akan dibatasi demi menjaga keseimbangan populasi? Ekonomi dan pekerjaan juga tidak akan sama. Saat ini orang bekerja demi masa depan, demi pensiun, demi warisan bagi anak cucu. Tapi dalam dunia keabadian, manusia akan bekerja terus-menerus selama berabad-abad. Apakah seseorang akan tetap menjadi guru selama 1000 tahun? Atau apakah manusia akan terus belajar dan berganti karier tanpa akhir? Persaingan kerja akan menjadi kejam. Generasi baru akan kesulitan mendapat tempat karena generasi sebelumnya tidak pernah pergi. Inovasi bisa terhambat karena dominasi pikiran-pikiran lama yang tidak mau bergeser. Dunia bisa stagnan dalam pola pikir yang usang, karena orang-orang tua tidak pernah memberi ruang kepada yang muda. Namun di sisi lain, keabadian bisa membuka pintu kemajuan luar biasa. Bayangkan seorang ilmuwan yang hidup 1000 tahun. Ia akan punya waktu tak terbatas untuk melakukan riset, eksperimen, dan memperbaiki kesalahan. Penemuan-penemuan besar bisa hadir dari akumulasi pengetahuan pribadi yang tidak pernah terputus oleh usia. Seniman, penulis, musisi, dan pemikir bisa menyempurnakan karya-karya mereka hingga mencapai titik yang belum pernah bisa diraih sebelumnya. Pendidikan tidak akan berhenti di usia 25 atau 30 tahun, tetapi bisa terus berlangsung selamanya. Pengetahuan manusia akan berkembang melampaui batas. Namun, hidup abadi juga bisa menciptakan ketimpangan ekstrem. Jika hanya orang-orang tertentu yang bisa mengakses keabadian, misalnya karena teknologi itu mahal atau terbatas, maka akan muncul kasta manusia abadi dan manusia fana. Mereka yang hidup abadi akan menguasai kekuasaan, ekonomi, dan pengetahuan, sementara mereka yang tidak punya akses akan terus lahir dan mati dalam lingkaran penderitaan. Ini menciptakan dunia yang sangat tidak adil. Bahkan bisa memicu konflik global, perang antar golongan, dan pemberontakan. Dari segi psikologis, keabadian bukan hanya soal tubuh yang tidak menua, tapi juga soal ketahanan mental. Bisakah jiwa manusia bertahan menghadapi ribuan tahun kesedihan, kehilangan, dan kejenuhan? Apakah ingatan kita mampu menampung semua pengalaman yang tak berujung itu? Hidup abadi berarti melihat orang yang kita cintai pergi satu persatu, kecuali mereka juga abadi. Kita mungkin kehilangan rasa ingin tahu, rasa kagum, bahkan rasa kemanusiaan itu sendiri. Abadi bisa menjadi beban, bukan anugerah.
Kesepian, hampa, dan rasa bosan bisa menggerogoti jiwa lebih kuat daripada penyakit fisik. Dalam aspek lingkungan, dampaknya juga tak kalah besar. Jika manusia tidak mati, maka konsumsi sumber daya akan terus meningkat. Air bersih, makanan, dan energi akan menjadi rebutan. Tanah tidak cukup untuk menampung miliaran manusia yang tidak pernah mati. Perubahan iklim, polusi, dan kerusakan lingkungan bisa melonjak drastis jika tidak dikelola dengan sangat hati-hati. Dalam kondisi itu, manusia harus memikirkan ekspansi keluar angkasa sebagai solusi. Kolonisasi planet lain bisa menjadi kebutuhan mutlak bagi umat manusia abadi yang terus bertambah. Budaya dan agama pun akan menghadapi tantangan baru. Banyak sistem kepercayaan berakar pada gagasan tentang kehidupan setelah mati. Jika manusia tidak mati, maka apa arti surga dan neraka? Apakah keabadian itu sendiri sudah menjadi surga atau justru kutukan? Sebagian orang mungkin akan meninggalkan keyakinan lama, mencari makna baru, atau menciptakan sistem spiritualitas yang berbeda. Umat manusia akan masuk ke fase baru evolusi kesadaran. Ada pula kemungkinan bahwa manusia akan jenuh dengan keabadian dan mulai mencari cara untuk mati secara sukarela. Mungkin akan muncul hukum-hukum baru tentang hak untuk mengakhiri hidup setelah hidup selama waktu tertentu. Mungkin akan ada retreat kematian, di mana orang datang untuk mengakhiri siklus hidupnya dengan damai. Karena pada akhirnya, keabadian hanya berarti pilihan untuk tidak mati, bukan kewajiban untuk hidup selamanya. Dengan semua konsekuensi tersebut, bisa kita bayangkan bahwa dunia di mana manusia hidup abadi bukanlah utopia sederhana. Ia membawa harapan dan ketakutan, kemajuan dan kerusakan, kebebasan dan batasan yang baru. Di satu sisi, kita bisa menjadi makhluk luar biasa yang menjelajahi bintang-bintang dan memahami rahasia semesta. Di sisi lain, kita bisa kehilangan kemanusiaan kita, tenggelam dalam keserakahan dan kejemuan tanpa akhir. Jadi, ketika kita bertanya, apa yang terjadi jika manusia bisa hidup abadi? Pertanyaan itu sebenarnya membuka refleksi tentang apa artinya menjadi manusia. Apakah kita adalah makhluk yang dihargai karena keterbatasannya, atau karena potensinya untuk melampaui batas? Apakah hidup yang berarti itu panjang, atau justru yang penuh makna dalam waktu yang singkat? Dan yang paling penting, jika kita diberikan keabadian hari ini, apakah kita benar-benar siap menghadapinya?